Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, 8, dan 9 MTS Nurul Falah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga kalian sudah siap untuk menempuh penilaian tengah semester. Nah, untuk persiapannya di video pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, Ibu akan menginformasikan tentang materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester. Untuk kelas 7, dibuka lagi bukunya, dibaca lagi, didengarkan kembali video-video materi yang sudah Ibu upload di YouTube. Untuk kelas 7 akan diujikan 2 bab. Ya, bab pertama itu tentang teks deskripsi. Teks deskripsi mulai dari definisi, lalu jenisnya, lalu struktur dari teks deskripsi, begitu juga informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks deskripsi, dan juga kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi, seperti kalimat serapan panca indera, lalu huruf kapital, seperti itu. Nah, untuk bab kedua, teks cerita imajinasi atau teks narasi. Nah, dalam bab kedua itu dibaca lagi dan dipahami kembali tentang jenis-jenis dari teks cerita imajinasi. Lalu, nah ini yang penting, unsur-unsur yang terdapat di dalam teks cerita imajinasi. Ada 2 tuh, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, setelah itu struktur dari cerita imajinasi ada apa saja, dibaca lagi, didengarkan lagi videonya. Lalu kebahasaan yang terdapat di dalam cerita imajinasi ada apa saja tuh kebahasaan yang terdapat di dalam cerita imajinasi. Coba sama-sama dibuka bukunya. Tadi struktur sudah. Sekarang kebahasan dalam cerita imajinasi, penggunaan kata ganti, lalu konjungsi urutan waktu. Ada yang masih inget kan konjungsi? Konjungsi itu kata sambung. Konjungsi urutan waktunya ada apa saja tuh katanya. Kemudian setelah itu, nah itu dipelajari. Ya. Nah, terus kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu dipelajari lagi, dibaca lagi. Nah, itu merupakan materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester untuk kelas 7. Jadi 2 bab, teks deskripsi dan teks cerita imajinasi atau teks narasi. Nah, sekarang untuk kelas 8 ada 3 bab yang harus kalian ulas kembali. Yang pertama itu teks berita. Pengertian dari teks berita, ciri-cirinya seperti apa, lalu bagaimana cara menanggapi, dan yang terpenting unsur yang terdapat di dalam teks berita. Apa unsurnya? 5W plus 1H itu yang harus terdapat di dalam teks berita. Dan struktur dari teks berita tuh ya, dibaca, dipahami. Lanjut, bab kedua itu tentang iklan, poster, dan slogan, dimana kalian harus bisa membedakan antara teks iklan, slogan, dan poster, dan ciri-cirinya seperti apa, lalu jenisnya, lalu bagaimana sih struktur dalam penyusunan iklan. Tuh, dibaca lagi, didengarkan kembali videonya ya. Nah, untuk bab yang ketiga itu tentang teks eksposisi. Teks eksposisi nanti akan ditampilkan beberapa teks eksposisi. Kalian harus bisa menanggapi
dari teks eksposisi yang terdapat di dalam soal. Lalu kalian harus mengerti juga struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi. Apa yang informasi penting yang terdapat di dalam teks eksposisi. Nah, itu materi-materi yang akan diujikan kelas 8 pada penilaian tengah semester ganjil ini. Itu untuk kelas 8. Sekarang kelas 9. Untuk kelas 9 dua bab. Yang pertama itu teks laporan hasil percobaan. Jadi kalian baca ya, dibaca, tolong dibaca bukunya. Ini penting untuk anak-anak kelas 9. Ibu harapkan komitmen kalian dalam menjalani proses pembelajaran. Kalian sudah kelas 9, ditingkatkan lagi semangatnya. Walaupun ibu sangat mengerti, walaupun belajar secara daring seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Nah, ya, ibu tetap mengajar seperti biasanya walaupun secara daring, dan kalian pun sama kewajibannya, harus tetap belajar walaupun kita tidak bertatap muka seperti ini. Untuk siapa ilmunya? Untuk kalian kan? Ya, jelas. Nah, jadi untuk kepentingan kalian juga untuk masa depan kalian, ibu harapkan kalian lebih meningkatkan komitmennya dalam belajar, ya. Jadi tidak merasa bosan, jenuh dan sebagainya, ya. Oke, untuk kembali ke materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester untuk kelas 9. Yang pertama itu teks laporan percobaan. Itu mulai dari pengertiannya, lalu informasi-informasi yang terdapat di dalam teks laporan hasil percobaan. Setelah itu kalian baca lagi struktur dari teks laporan hasil percobaan, sistematika dalam penulisan teks laporan percobaan seperti apa, itu dibaca, dipahami lagi. Terus setelah itu sudah untuk bab teks laporan percobaan, dibaca kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil percobaan juga. Masuk ke dalam bab yang kedua itu pidato persuasif. Di sini terdapat pengertiannya. Pengertian dari pidato persuasif, lalu kepada jenis-jenis. Nah, kan ada jenis-jenisnya kan? Jenis-jenis pidato persuasif. Nah, itu dipelajari. Setelah itu, informasi yang terdapat dalam pidato persuasif, struktur dalam pidato persuasif, dan kebahasaan yang terdapat di dalam pidato persuasif. Nah, untuk anak-anak kelas 7, 8, 9, MTS Nurul Falah yang ibu banggakan dan ibu cintai, ibu harap dalam mengerjakan penilaian tengah semester, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian kerjakan dengan teliti. Ya, kalian kerjakan dengan teliti. Tips and trick dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia, kalian baca terlebih dahulu soalnya. Karena pastinya untuk kelas 7, 8, dan 9, soal bahasa Indonesia itu pasti banyak sekali teksnya. Panjang-panjang sekali teks yang akan terdapat di dalam soal. Jadi kalian baca dulu soalnya, baru kalian cari di paragrafnya, ya, di teksnya. Jadi itu lebih memudahkan kalian dalam mencari jawaban dari soal yang tertera, ya. Itu saja dari ibu. Semoga kalian bisa menyerap apa yang ibu sampaikan hari ini. Dan semoga kalian selalu tetap sehat, kalian selalu tetap menghargai waktu dengan baik, tidak membuang-buang waktu, tidak wasting time, mengerjakan hal-hal yang tidak baik,
Nah, jadi diisilah waktu kalian ini dengan hal-hal yang positif ya. Gunakan kuota internet kalian untuk hal-hal yang positif ya. Jadi jangan kebanyakan main game. Boleh main game tapi tidak boleh berlebihan. Belajar dulu, tonton dulu video materi-materi yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru. Baru kalian boleh main game dan sebagainya. Hobi kalian lakukan. Nah, ingat, tapi selalu dalam lingkaran yang positif. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.